Ketika merakit sebuah PC baru, GPU adalah salah satu komponen yang membuat semua orang pusing 7 keliling. GPU bisa mempengaruhi kualitas game yang kalian dapatkan, memiliki alokasi budget yang terkadang tidak kecil, dan memiliki begitu banyak varian. Mendingan merek A atau merek B? Cari yang kipasnya 2 aja, atau yang 3 biar makin adem? Tapi tenang aja, kalau kalian lagi rakit PC pertama kalian, saya sangat merekomendasikan GPU yang satu ini. Kenapa begitu? Kalian harus tonton videonya untuk tahu jawabannya. Di tangan saya adalah GTX 1650 Super dari Gigabyte. Ketika awal mulanya saya melakukan review pada 1650, saya melihat bahwa GPU ini sudah lebih dari cukup untuk memainkan hampir semua game yang mungkin ada di dalam PC. Jadi ketika Nvidia memutuskan untuk mengeluarkan seri Super dari 1650, saya yakin angkanya hanya semakin membaik dengan harga yang pastinya tidak berbeda jauh. Jadi, apa yang berbeda dibandingkan dengan 1650 yang lama? Pastinya, core clock lebih tinggi, lebih banyak CUDA core, tapi yang paling penting dari semua itu adalah upgrade memori dari GDDR5 menjadi GDDR6. Jika kita berbicara soal besar memori, GTX 1650 Super tetap hanya diberikan sebesar 4GB saja. Artinya 1650 Super ini tetap akan mengalami kesulitan jika harus mengangkat performa game besar yang memerlukan space memory, seperti Fallout 76 atau game sejenis yang bertema open world dengan kualitas perat yang cukup berat. Tapi kita nggak perlu terlalu banyak bahas teknis lah, karena pada akhirnya frame per second atau FPS dari game yang akan berbicara jika GPU ini menarik perhatian kalian. Bagi yang sedang berharap untuk memberikan upgrade dari PC jadul, atau mereka yang sedang menyusun komponen rakitan PC pertama mereka. Pertama, data 3D Mark menunjukkan penambahan performa ketika kita melakukan testing untuk Firestreak dan juga TimeSpy. Kita juga melakukan testing untuk Unigine Superposition dengan preset sebesar 1080p High. Secara angka, semua hasil tes menunjukkan peningkatan. Namun, hasil ini tetap kurang relevan, karena game adalah aplikasi yang paling menggambarkan seberapa jauh peningkatan performa pada kartu super yang satu ini. Dan saya rasa, hasil benchmark GPU yang satu ini bisa membuktikan peningkatan. Contohnya, kalian bisa lihat kedua game AAA yang saya benchmark, yaitu Shadow of the Tomb Raider dan juga Resident Evil 2. Kedua game ini mampu menyentuh rata-rata FPS di atas 60. Bahkan ketika keduanya menggunakan setting grafis yang cukup tinggi. Minimum FPS pada Tomb Raider itu tidak menyentuh di bawah 60 FPS. Artinya, kestabilan GPU ini untuk memainkan game kelas atas sudah semakin lebih baik. Hal yang sama juga bisa dilihat dengan performa benchmark dari GTA 5. Dari tes 5 skenario, hanya ada satu skenario yang tidak bisa menyentuh rata-rata 60 FPS. Tentu saja, 1650 belum mampu melewati tes pass untuk GTA pada 60 FPS. Yang artinya, pada beberapa skenario dengan shading yang cukup intens, game ini terkadang dapat mengalami stutter. Namun, perlu diingat bahwa pada benchmark ini, kami menggunakan profile high pada konfigurasi game GTA. Bahkan semua shading dan detail environment kami naikkan secara cukup tinggi. Jika kalian lebih condong ke arah game esports, tenang saja, karena GPU ini bisa melibas semua game, seperti Apex dan juga PUBG tanpa banyak masalah. Minimum FPS mereka bahkan sudah hampir menyentuh 60 FPS, yang artinya stutter menjadi sedikit. Dan jika kalian pasangkan GPU ini dengan prosesor 4 core, akan menjamin bahwa pengalaman bermain kalian akan semakin stabil. Kalian seharusnya bisa melihat hasil tes semua game yang kita lakukan untuk GPU ini. Jika kalian punya saran game apa yang harus saya benchmark di video selanjutnya, kalian bisa komen di bawah ya. Terkadang merakit sebuah PC bisa menyulitkan, karena kita tidak pernah tahu apa saja kegunaan sebuah PC sampai kita benar-benar memilikinya. Maka dari itu, jika kalian ingin memotong budget untuk GPU kalian, memulai rakitan dengan 1650 Super yang satu ini pastinya adalah pilihan yang bagus. Karena kalian bisa mengeksplorasi bermacam-macam game sebelum menentukan seberapa tinggi kebutuhan GPU kalian. Nah, buat yang lagi kincir upgrade, atau mungkin yang sudah lama bernaung di 7050 Ti, atau mungkin generasi Maxwell, GPU ini adalah rekomendasi upgrade yang patut dilirik buat kalian. Segitu kiranya review 1650 Super dari Gigabyte yang satu ini. Seperti biasa, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Gigabyte yang sudah mau meminjamkan unit 1650 Super ini untuk kita review. Jadi, jika kalian suka video review yang satu ini, jangan lupa untuk memberikan jempol pada video ini. Tapi jika tidak, kalian bisa pencet tombol yang satunya lagi. Nama saya Jonathan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.